Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'alahum khalifatan fil ardi wastamarahum fiha ala nahjil qawim. Nahmaduhu mu'tarifina bid-duqfi wal ajzi an ihsa'i ni'amihi wa syukrihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamu risalatihi wa nubuwwatihi khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis hisham wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan Jum'ah siang hari ini, pertama-tama saya sebagai khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, khususnya kepada pribadi saya sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman serta takwa kepadanya, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan bagaimanapun jua. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, Allah telah membentangkan bumi yang sangat luas, lautan lepas dengan tumbuh-tumbuhan yang menghijau ranau bergimilau. Diciptakannya laut yang biru beserta seluruh ekosistem di dalamnya, gunung-gunung, batu, air, dan udara. Semua itu adalah sumber daya alam karunia Tuhan Allah Subhanahu wa taala semesta alam yang disediakan untuk umat manusia. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diberi mandat untuk memeliharanya dengan cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut berdasarkan asas kelestarian untuk mencapai kemakmuran yang dapat memenuhi kebutuhan dan hajat hidupnya sejak sekarang hingga generasi yang akan datang. Dalam surat Al-Hijr ayat 19-20 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal arda madadnaha wal qayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa malastum lahu biraziqin. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran, dan kami telah menjadikan untukmu di bumi sumber-sumber kehidupan, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, ayat di atas memberikan gambaran betapa banyak fasilitas yang telah Allah sediakan bagi manusia untuk dipergunakan bagi kebutuhan hidupnya di dunia ini. Dan tentu pemanfaatan segala fasilitas itu harus dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Allah menggambarkan bumi beserta seluruh isinya sebagai sumber kehidupan. Dijadikannya gunung-gunung dengan iklim yang cocok untuk pertanian, laut dijadikan sebagai sumber kehidupan bagi para nelayan. Begitu pula dengan sungai-sungai yang mengalir
tumbuh-tumbuhan, bahkan hewan diciptakan Allah untuk kesejahteraan umat manusia. Sudah sepantasnya manusia bersyukur atas semua karunia Allah itu, dan menjadi kewajiban bagi kita semuanya untuk menjaga dan melestarikannya. Tetapi karena sifat serakah yang menguasai diri manusia, keadaan lingkungan alam kita sudah mengalami kerusakan di mana-mana. Manakala alam ini dirusak terus-menerus, dieksploitasi secara paksa tanpa memperdulikan kelestariannya, pencemaran lingkungan dan polusi terjadi tanpa kendali, sampah dibuang sembarangan di sudut-sudut gang hingga memenuhi selokan, maka alam ini justru berubah menjadi ancaman dan malapetaka bagi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Berbagai kerusakan lingkungan alam itu sesungguhnya disebabkan oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan ambisi pribadi dan kepentingan diri sendiri tanpa memperdulikan kelestariannya. Kira-kira 15 abad yang lalu, ketika kondisi alam atau bumi ini belum seperti sekarang, dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah telah mengingatkan, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi luziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Dari berbagai berita kita dapat mengetahui dan menyaksikan betapa kondisi lingkungan alam yang kita huni ini tidak sedang baik-baik saja. Berita tentang musibah tanah longsor, banjir bandang, banjir rob, kekeringan, dan kebakaran silih berganti menghiasi layar kaca televisi kita dan berbagai halaman surat kabar. Belum lagi kerusakan alam akibat pembalakan liar, pengundulan hutan, dan eksploitasi sumber alam yang berlebihan, serta polusi sampah anorganik yang berserakan dari gadang menggunung, menambah muram wajah Ibu Pertiwi. Demikian juga global warming, pemanasan global yang bagaikan monster yang siap menerkam kita setiap saat. Akibat lain ialah terpengaruhnya hasil pertanian, punahnya berbagai jenis hewan, serta terganggunya aktivitas kehidupan manusia. Tentu itu semua bukan karena Tuhan sedang mengobral murkanya, tetapi tentang manusia dan perilakunya. Udara panas dan kotor, sungai rusak dan tercemar, hutan gundul dan mengganas, meranggas adalah akibat dari ulah dan perilaku manusia. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, bagi umat Islam, larangan berbuat kerusakan di muka bumi, memelihara kelestarian lingkungan, berbuat yang terbaik untuk umat manusia merupakan ajaran yang sangat dijunjung tinggi. Dalam surah A'raf ayat 56 Allah menegaskan, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Paling tidak ada 3 alasan teologis mengapa umat Islam wajib memelihara alam lingkungan ini. Yang pertama, karena Allah adalah Rabbul Alamin, sebagaimana tersebut dalam suratul Fatihah yang tiap hari kita baca sehari semalam tidak kurang dari 17 kali. Islam mengajarkan bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam yang meliputi semua makhluknya, bukan hanya manusia atau sekelompok manusia saja. Yang kedua, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam diturunkan kepada manusia sebagai rahmat bagi seluruh alam. Karena itu segala perilaku manusia harus diorientasikan dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh alam. Yang ketiga,
Karena manusia adalah khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi yang bertanggung jawab dalam memakmurkannya. Atas dasar itulah Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Ri'ayatul Rubi'ah fi Syariah Al-Islamiyah menyamakan hifdzul alam atau menjaga kelestarian alam sama dengan menjaga maqasidus syariah. Kiai Haji Al-Yafi dalam bukunya Merintis Fikih Lingkungan Hidup juga menegaskan, juga menambahkan hifdzul bi'ah atau menjaga lingkungan menjadi salah satu bagian dari maqasidus syariah atau tujuan dari diturunkannya syariah Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa setelah manusia berkembang biak di atas bumi, mereka diserai tugas oleh Allah untuk memakmurkannya sebagai ungkapan dari rasa syukur atas anugerah dan karunia-Nya. Oleh karena itu, wajib bagi manusia melakukan upaya pelestarian dengan cara menghentikan segala bentuk eksploitasi alam. Selain itu, manusia juga dituntut untuk melakukan konservasi dan reboisasi, menyingkirkan sifat rakus dari dalam hati melalui pemahaman secara utuh terhadap ajaran agama. Menjaga dan memelihara lingkungan alam adalah tanggung jawab kita bersama. Harapan kita dengan upaya memakmurkan, menjaga dan memeliharanya, alam nan indah ini akan terjaga kelestariannya, sehingga apa yang bisa kita nikmati saat ini juga akan bisa dinikmati oleh anak cucu kita di kemudian hari. Kita harus menyadari bahwa alam nan indah ini adalah titipan anak cucu, bukan warisan dari nenek moyang. Oleh karena itu, sudah seyogianya kita mewariskan mata air kebahagiaan buat kehidupan mereka, bukan air mata kepedihan bagi generasi di belakang kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat wa ya ghafirudz dzambi wal khati'at innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma dafa'anna al balaa
wal wabaa wal ghalaa wal fahsyaa wasyada'ida wal zalazila wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassah wa min sa'iril buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shlih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala niyam yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.